Halo detektif semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Evan Zulkais. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kisah awal mula perang antara geng Italia dan Irlandia. Jadi perang ini diawali dari sebuah kabar yang berasal dari penjara Stonewall. Jadi penjara Stonewall itu merupakan sebuah penjara di mana itu merupakan salah satu wilayah di kekuasaan daerah Italia. Di situ adalah sebuah bukti di mana ada seorang narapidana bernama Kev O'Neill. Dia dibunuh oleh Jeremiah Sansau. Nah, jadi untuk itu maka regu terbang itu melakukan penyelidikan di penjara Stonewall. Nah, untuk itu maka regu terbang itu mewawancarai tepatnya seorang sipir yang bernama Cosimo Silvestri. Jadi Cosimo Silvestri ini secara kebangsaan dia itu merupakan seorang yang berkelahiran Italia. Di dalam wawancara atau interogasi yang kita lakukan, dia itu bilang seperti ini, saya ini adalah orang Italia, dan walaupun saya orang Italia, saya tidak tahu mengenai perang geng antara Italia dan Irlandia, apalagi kalian menyebut saya mafia gitu. Hal itu kan tentu membuat regu terbang itu nggak senang, nggak dapat info apa-apa. Akhirnya mereka itu mencari petunjuk di halaman penjara. Nah, jadi setelah dilakukan pencarian petunjuk di halaman penjara, maka ditemukan itu sebuah telegram. Nah, telegram itu berisi sebuah ancaman yang ditunjukkan kepada orang-orang Irlandia di penjara Stonewall. Nah, jadi itu kan nanggung surat tuh. Nah, habis itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ancamannya seperti apa, maka kita bertanya lagi tuh kepada Jeremiah Sansau. Nah, jadi kita bertanya kepada Jeremiah Sansau itu untuk menindak lebih lanjut siapa kira-kira orang-orang yang setia kepada orang Italia gitu, sipir penjara yang setia kepada orang Italia. Nah, akhirnya setelah itu kita mencari petunjuk di sebuah sel, di sebuah sel. Jadi setelah kita mencari petunjuk, akhirnya kita menemukan sebuah cryptex. Cryptex itu adalah sebuah bungkus tabung gitu ya, di mana itu ada isi sandinya, lalu berisi surat-surat yang menunjukkan siapa kira-kira pengkhianat-pengkhianat di sipir-sipir penjara itu. Nah, lalu setelah itu ditemukan nama-nama itu, maka kita selanjutnya menyerahkan daripada nama-nama itu ke Hakim Justin Lawson. Nanti hal itu bertujuan agar pengadilan nanti segera menindaklanjuti hal-hal yang memang perlu dilakukan. Nah, memang yang perlu detektif ketahui adalah orang di balik ini itu adalah Finlay Flanagan gitu. Jadi dia adalah pemimpin geng dari Irlandia gitu. Sebelum nanti pindah kekuasaan sama si Adriana Blaser. Nah, jadi setelah kita berhasil menyelesaikan kasus di penjara Stonewall, maka kita akan menghadapi sebuah kabar lagi. Sebuah kabar di mana kota Devil Ridge itu mengalami kekosongan penduduk karena konon katanya ada yang melakukan pengusiran. Nah, jadi untuk itu kita akan ke sana. Kita ke sana terutama bertanya kepada seorang penduduk yang masih tinggal di Devil Ridge, dia yang bernama Jeff Wyoming. Jadi Jeff Wyoming ini adalah seorang saksi gitu ya. Dia mengatakan seorang itu membuat mengusir ya pergi dari sana gitu ya, Devil Ridge itu karena adanya perkelahian, lalu setelah itu maka orang-orang itu akan pergi gitu. Nah, jadi tentu saja dong regu terbang itu memang masih belum percaya ini benar gak kebenarannya. Lalu untuk membuktikan hal itu, maka akhirnya regu terbang itu, lebih tepatnya kita bersama Rosau itu pergi ke jalan utama. Ketika kita mencari jalan utama itu ditemukan sebuah poster yang berisi catatan bahwa kepada seluruh masyarakat Devil Ridge agar segera meninggalkan Devil Ridge dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, itu konon katanya setelah diselidiki zat-zat kimianya itu konon berasal dari anggur gitu ya, anggur dari orang-orang Itali. Nah, memang Roszo ini menduga bahwa
orang yang melakukan hal itu tentu saja sih Vittorio Capetti, cuma dia itu lagi nggak di tempat, berarti maka yang melakukan hal itu tentu saja adalah istrinya gitu ya kan, kita bertanya kepada istrinya yang bernama Francia Capetti. Nah, menurut kesaksian dari Francia Capetti ini, dia itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan suaminya itu adalah sebagai bisnis, bukan bermaksud mafia gitu ya. Dan bahkan dia nggak ngerti siapa yang maksud mafia itu gitu loh. Dia mengulas seperti itu. Nah, akhirnya kan tentu saja kita itu ini ya, mulai masa cukup lah gitu. Artinya oh seperti ini loh pengakuan dari istrinya gitu. Maka untuk lebih lanjut lagi kita itu akan menemui daripada si Vini Costa. Nah, jadi si Vini Costa ini tuh makanya yang akan menjadi saksi dari segala apa ya, tindak kejahatan lah gitu Devil Rich ini. Nah, nanti setelah itu ya, setelah permasalahan di Devil Rich selesai, maka nanti kita akan dihadapi pada sebuah kenyataan gitu ya, dimana nanti Devil Rich itu bakal menghubungkan antara Poete Gorge dengan jalur kereta dari jalur kereta Concordia. Nah, jadi setelah pertemuan yang kita lakukan gitu ya antara kita dengan Vini Costa, dia itu menyarankan agar kita pergi ke pertanian Gals. Jadi di pertanian Gals kita itu menemukan sebuah, tepatnya kertas sobek yang berisi peta. Itu ada sebuah wilayah yang namanya itu Devil Ridge sama pertanian Gals. Nah, jadi kedua titik itu ya, kedua wilayah itu bakalnya nanti akan dihubungkan dengan jalur rel kereta api Concordia itu. Nah, jadi sudah jelas itu tujuan dari penggusuran wilayah Devil Ridge itu adalah untuk sebagai rel kereta api gitu. Nah, habis itu kan ya sempat terjadi sebuah tragedi kecelakaan kereta api gitu, dimana kan ada seorang perampok yang membawa emas-emas itu kan dipanah tuh ya di kasus 28. Nah, kan sempat terjadi kecelakaan yang akhirnya itu kita melanjutkan lagi dari kira-kira kasus rel kereta ini ada apa lagi gitu. Nah, itu kita menyelidiki di tempat jatuhnya kereta. Di situ kita menemukan ya sebuah riwayat pengiriman uang dan koordinat untuk bidang tanah gitu. Jadi dari rel kereta api itu selain menghubungkan Devil Ridge dan pertanian gas, itu nanti dihubungkan daerah tanah-tanah yang lainnya agar semakin konkret dan semakin jelas jalurnya lewat mana kira-kira kereta itu. Nah, akhirnya kan untuk mengetahui hal itu, maka kita memanggil sosok yang bernama Vittorio Capetti. Jadi Vittorio Capetti ini adalah pemimpin mafia Italia. Jadi di dalam interogasi yang kita lakukan terhadap si Vittorio Capetti ini, dia itu mengatakan bahwa segala sesuatu gitu yang dilakukan berkaitan dengan penggusuran tanah Devil Ridge gitu ya, kalau menurut pengakuan kita, tapi dia tuh bilangnya bisnis lagi-lagi gitu. Hal itu mereka pergi dengan sukarela gitu, dan tentu saja segala sertifikat tanah yang diberikan oleh orang-orang Devil Ridge ke mafia Italia itu adalah sah sesuai dengan hukum gitu ya. Nah, jadi kan kita itu kan masih belum bisa menjatuhkan si Vittorio Capetti ini karena itu kan cuma dugaan gitu. Akhirnya kan kita meminta Vini Costa lagi tuh, bertemu Vini Costa lagi mau gak menjadi saksi gitu kan. Akhirnya kan dia mau menjadi saksi gitu ya, dan untuk itu pergerakan daripada mafia-mafia Italia ini itu memang mulai terdesak, dan pada akhirnya itu dilakukan perang geng tuh. Jadi mungkin sampai sini mungkin bisa dibilang bahwa antara konflik Italia dengan Irlandia itu mungkin agak menggeser, mungkin kembali ke perang antara Italia dengan pasukan regu terbang. Akhirnya kan melakukan perang terhadap pasukan regu terbang itu di jalan utama gitu ya, di jalan raya gitu. Nah, cuma pada waktu itu peperangan itu berlangsung sengit tapi seri gitu. Walaupun secara persenjataan tentu saja orang-orang mafia Italia itu lebih siap, dan untuk meminimalisir hal itu, maka kita itu minta bantuan kepada Charles Dupont agar membuat senjata dari logam gitu ya, senjata dari logam atau lebih tepatnya timah, dan akhirnya dilakukanlah lagi
perang kedua. Perang kedua memang sengit juga, cuma hanya saja sempat Vittorio ini tertembak gitu ya. Hal itu dibuktikan dengan sebuah topi yang tergeletak di jalanan perang, di jalan tempat mereka bertempur lah gitu. Kan akhirnya kita tahu tuh bahwa dia kabur ke hacienda gitu. Nah, jadi memang mengenai kasus mafia Italia ini ya, itu sangat disayangkan bahwa sosok seperti Vittorio Capecchi ini tewas di tangan seorang budak lah, budak atau mungkin semacam kuli pelabuhan, yaitu dia bernama Seamus O'Neill. Jadi Seamus O'Neill ini membuat ulah gitu ya, walaupun alasannya bela diri, tapi tetap dia menghilangkan daripada jejak-jejak kasus mafia Italia ini. Nah, namun kan setelah kematian daripada si Vittorio Capecchi ini, akhirnya kita itu ke sana dan mencari sebuah patung dada gitu ya. Jadi patung dada itu berisi sebuah sandi gitu. Patung dada itu berisi sebuah ayat Alkitab itu, yang ayatnya itu Markus pasal 9 ayat 29 gitu. Nah, akhirnya kan dari situ itu bakal menjadi sebuah dasar di mana kita nanti akan membuka sebuah berangkas yang berada di kapel. Nah, di kapel itu kita menyelidiki gitu ya, kan ketemu juga sebuah sertifikat tanah gitu ya, yang apabila kita selidiki itu segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikat tanah orang-orang di Devil Ridge itu adalah palsu. Hal itu ditunjukkan oleh seorang konsultan di regu terbang yang bernama Diego De Lobo. Dia mengatakan surat ini itu palsu gitu, cuma hampir aja itu mau asli gitu loh. Nah, jadi akhirnya gitu kan, hal itu memang sudah selesai lah gitu, tinggal nanti bagaimana diurus lagi oleh pengadilan gitu ya, kepada Hakim Lawson. Dan memang segala sesuatu yang berkaitan dengan perang geng antara mafia Italia dan Irlandia di Coyote Gorge itu dianggap selesai, namun hanya saja si istrinya yaitu bernama Francia Capecchi dan anaknya itu si Giulietta Capecchi itu sedikit banyak terlibat juga anaknya gitu ya. Nah, dan kita banyak mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keserakahan itu tentunya akan menyengsarakan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita janganlah berbuat hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi itu adalah cerita gitu ya mengenai perang geng antara orang Italia dan Irlandia. Jadi jika detektif suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena kedepannya saya akan menyajikan sebuah kisah menarik seputar criminal case yang nantinya akan membuat kamu mengerti mengenai kisah-kisah yang ada di criminal case dari berbagai season. Sampai jumpa di video yang baru.